Hai, selamat datang di podcast WG, podcast yang bukan hanya ngobrol biasa, tapi kita juga mengajak teman-teman untuk menyaksikan secara langsung datang ke proyek yang keren-keren yang dibangun di Gedung di seluruh Indonesia. Dan hari ini aku lagi ada di proyek ITB Innovation Park Bandung. Oke teman-teman, hari ini aku nggak sendiri karena hari ini kita akan banyak ngobrol seru seputar proyek ini dan tentu saja dengan orang yang paling berpengaruh di proyek ini. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, Pak Said. Nah, boleh sehat dulu untuk netizen di seluruh Indonesia. Selamat pagi semua. Oke teman-teman, kita akan bahas seputar proyek ini lengkap dari awal sampai akhir, sampai inovasi, keseruan tim dan lain-lain. Kita ngobrol di lobby boleh? Boleh. Oke, silakan. Ini iya sih. Oke Sobat WG, kita masuk ke sesi 1. Jadi kita tadi udah aku infokan akan ada orang di belakang layar yang luar biasa, dan hari ini ada Pak Eri di sini. Selamat datang Pak Eri, boleh sapa dulu mungkin? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ini kita bawa dari Jakarta, Siap. dari Surabaya. Jadi teman-teman semua kita bawa di sini, ada netizen juga. Jadi sebenarnya kita tuh pengen diajak jalan-jalan ke project ini. Mungkin nanti akan ada tour untuk beberapa. Tapi sebelum itu, Pak Eri, mungkin sedikit sebelum kita masuk lebih dalam terkait informasi yang akan diberikan di proyek ini, informasi awal seputar proyek ITB Innovation Park ini boleh diinfokan nggak? Iya. Oke, terima kasih. Proyek ITB Innovation Park ini adalah dirancang sebagai ekosistem inovasi yang lengkap. Yang nanti akan di sana akan ada aktivitas riset untuk inovasi dan juga proses pembuatan produk inovasi hingga ke tahap ahli teknologi dan komersialisasinya. Kemudian ITB ini juga merancang untuk Innovation Park ini diprioritaskan untuk 4 klaster. Jadi ada yang pertama terkait masalah big data, cyber teknologi. Yang kedua itu adalah rekayasa transportasi dan energi. Yang ketiga itu adalah pangan dan kesehatan, dan yang keempat adalah infrastruktur dan kebencanaan. Proyek ini kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan, dan sumber pendanaannya adalah dari SBSN. Tadi kalau saya dengar ya banyak banget yang di-mention, dan sejujurnya saya agak roaming nih. Sebenarnya ini kemana arahnya dari sebagai oke teman-teman. Tapi jangan khawatir karena abis ini nanti kita akan coba ulik satu-satu. Tapi untuk yang di sini tadi saya sekilas ngelihat ini tuh pengembangannya tuh kalau nggak salah ada 4 tower ya. Ini baru dikerjakan 2 tower. Ya, betul. Jadi untuk tahap pertama ini emang dikerjakan untuk 2 tower dulu. Dari yang nanti rencananya ada 4 tower. 2 lagi kita juga? 2 lagi ini kemarin ini terkait masalah lahannya. Jadi emang sebetulnya lahannya saat ini sudah siap. Cuma nanti mungkin akan ada lagi proses lanjutan lagi. Mungkin ada proses tender lagi yang nanti akan mungkin kita bisa
ikut juga berpartisipasi di tahap yang kedua. Oke, tapi ngobrolin ini kan sebenarnya udah terserah terima juga. Terus kita ngelihat di lobby ini kayaknya udah semuanya rapih ya. Ini dari struktur, dari arsitektur, dari semua lingkup pekerjaan itu kita yang ngerjain semua. Iya, jadi kita nih ya alhamdulillah dipercaya sama Kementerian Pendidikan untuk mengerjakan mulai dari pekerjaan pematangan lahan. Oke. Jadi pematangan lahan kondisinya dari awal, terus termasuk juga dinding penahan tanah karena di sini nanti akan ada basement yang diperuntukkan untuk parkir. Oke. Jadi ada basement 2 lantai, terus nanti skupnya pekerjaannya ada pekerjaan pondasi, struktur bawah, struktur atas. Terus arsitektur ini ada pekerjaan fasad, nanti mungkin bisa dilihat nih, fasadnya agak unik nih, model lengkung-lengkung, terus dikombinasikan juga dengan window wall, terus nanti ada pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pintu dan jendela. Terus dilanjutkan lagi pekerjaan MEP, jadi mechanical, elektronik, electrical dan plumbing, serta ini pekerjaan interior. Oke, interior juga termasuk ternyata ya? Termasuk ini, tapi emang interior ini hanya kita dikasih untuk di lantai 1 aja, khusus di lobi. Oke, berarti makanya ini lobi udah rapih sih. Siap. Oke, Pak, gini, sebelum nanti lebih jauh juga, ini kalau misalnya ngelihat, karena kalau nggak salah ini didapatnya itu pas waktu COVID. Betul. Nah, pertama kali dapat proyek ini dan mempersiapkan tim dan lain sebagainya, itu gimana rasanya? Atau ada ini nggak, ada ekspektasi atau mungkin ada kekhawatiran kayak, aduh kayaknya bakalan ribet nih, mana COVID lagi, udah harus ngerjain ini dan lain-lain. Terima kasih. Jadi proyek ini didapatkan kita pada Juni 2022. Oke. Tendernya itu di September 2021. Jadi emang proyek ini kita dapatkan pada saat COVID dan mungkin kita sama-sama tahu pada saat COVID ini kondisinya emang dalam tanda kutip ya, makanannya sedikit tapi yang mau makan banyak. Jadi di situ nanti kita emang fight ikut tender di sini dan ini juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena dengan kondisi yang budget yang ngepres karena kondisi COVID pasti nawarnya fight ya. Kita harus benar-benar bisa memperhitungkan dan tantangannya di sini pada saat kita melaksanakan dan kondisinya setelah COVID ini yang emang jadi tantangan tersendiri sama kami, Pak. Dan ditambah lagi dengan kondisi teknis di Gede Bage ini yang emang kondisi tanahnya yang emang tidak baik. Kondisi tanahnya dalam artian dulu di sini adalah danau purba, Pak. Jadi emang kondisi tanahnya yang kita emang harus benar-benar pada saat pelaksanaan ini kita harus hati-hati dan juga benar-benar mengikuti metode kerja dan tahapan yang benar. Karena kalau enggak ya ini agak berisiko. Iya. Selain juga nanti mungkin bisa jadi bengkak biaya dan apalagi dengan pendapatan yang awal gitu ya. Oke, teman-teman, ini kayaknya udah mulai panas. Saya maksudnya berkeringat panas. Jadi habis ini kita akan jalan untuk explore. Siap. Kita akan keliling ke atas, mungkin ke rooftop dulu kali ya karena kita akan masuk ke segmen inovasi. Apa aja yang ada diaplikasikan di proyek ini. Iya. Jadi sekalian boleh aja kita jalan-jalan. Siap. Oke, silakan. Ayo kita. Kemana nih? Saya ke sini atau Bapak ke sini? Kita ke sini. Oke. Ini kita kemana dulu, Pak? Kita langsung ke roof ini. Oke. Sebelum kita nanti ngebahas terkait inovasi yang lain, ini kan sebenarnya katanya ada yang sesuatu yang baru di lift ini. Iya. Jadi apa yang beda? Pak, lift ini adalah termasuk yang
teknologi terbaru karena emang ini salah satu permintaan dari ITB bahwa LIP ini juga menggunakan speednya yang paling tinggi. Oh ya? Jadi kemungkinan mungkin di Indonesia dan di Bandung ini yang baru pertama kali karena dengan speed 180 meter per menit ini kayaknya dari pabrikan Mitsubishi pun memang mereka disclaimer ya bahwa ini yang paling baru, cepat saat paling ini. cepat saat ini. Kantor tuh perlu sih. Takutnya teman-teman kan susah tuh tepat waktu, ini 1 menit lagi udah nyampe. Oke, kita ke rooftop dulu. Siap. Oke. Nah ini kan kita kemana nih? Ke sini? Oke. Jadi kalau misalnya terkait ini kan kalau dilihat tuh kayak nggak kotak banget. Betul. Utara, barat dan lain-lain, itu sebenarnya apa pertimbangannya? Jadi emang desainnya emang dia ada orientasinya matahari, Pak. Jadi emang konsepnya dari timur ke barat karena emang dibuat supaya penyerapan sinar mataharinya itu minimal. Jadi kurangin panas. Betul, mengurangi panas. Oke, banyak sih ternyata. Bisa lihat dulu di sini. Dan juga emang ada konsepnya untuk penghawaan alami di sini. Oke, nanti kita lihat. Oke. Nanti kita lihat, kita coba lihat. Oh, ada solar panel. Ya, di sini juga kita memakai konsep green building ya. Jadi solar panel ini dipasang di atap. Jadi di 2 bangunan gedung ini dipasang solar panel yang nantinya ini dihubungkan ke jalur listrik yang permanen. Dan juga nanti mungkin Bapak bisa lihat di lantai 1 di dekat lobi itu ada juga stasiun untuk pengisian baterai untuk mobil listrik. Jadi tapi sebagian diambil dari sini juga? Diambil dari sini, betul. Ini salah satu mungkin ininya ya kita konsepnya green buildingnya di sini seperti itu dirancang. Oke, dan satu lagi teman-teman kita akan coba ngelihat yang tadi terkait optimalisasi sirkulasi udara supaya optimal. Nanti bentuknya seperti apa sambil kita juga ngobrol terkait nanti lean konstruksinya di bawah ya. Siap. Oke. Oke, Pak Eri, ini kan kalau ngelihat dari sini view-nya bagus banget sih Aljabar. Surroundingnya juga kayaknya udah ada mall kan, terus di sana ada stadion dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita fokus lagi ke bangunan kita yang ini, fasilitasnya ada apa aja sih sebenarnya di sini? Jadi untuk fasilitas di sini ada lantai parkir. Lantai parkirnya ini di basement, ada 2 lantai, kira-kira sekitar 300 slot untuk parkiran. Kemudian ada juga yang tadi fasilitasnya lift, terus tadi kita lihat juga ada solar panel, dan juga di sini juga ada data center. Berarti memang semua fasilitas ini untuk menunjang yang nanti untuk aktivitas orang-orang di sini ya, ekosistem yang tadi ini. Untuk inovasi ya. Seru sih. Ini nanti ruangan apa ya di sini ya? Yang mana? Yang ini. Ini jadinya kemungkinan untuk ini ya. Jadi kalau penelitian mereka kan butuh ruang kerja juga kayak ruang kantor ya. Jadi selain mereka juga ada penelitiannya di lab, mereka juga butuh nanti untuk membuat laporannya. Jadi ini tempatnya. Terus di sini juga nantinya juga akan ada ini ya kerjasama dengan angkor industri. Terus nanti juga dengan investor dan juga entrepreneur yang handal. Jadi emang di sini nanti akan diciptakan untuk ekosistem itu. Jadi mungkin ada beberapa nanti angkur yang gede nih, mungkin seperti Pertamina, atau Microsoft juga tuh sebetulnya lagi di ini nih, lagi dicoba iniin sama ITB. Untuk mereka atau WG juga mungkin nanti ini pengembangan ke arah sana. Pak, ini kan udah di koridor nih. Terus ini fasad-fasad di tengahnya juga ternyata ini difungsikan untuk itu ya. Untuk sirkulasi optimalisasi sirkulasi. Itu gitu gimana tuh? Jadi emang di sini ada konsep namanya stack effect circulation untuk penghawaan alami.
Jadi emang konsepnya bahwa di posisi tengah-tengah bangunan ini kita di koridor. Ini jadi emang banyak dibuat untuk bukaan. Jadi kalau kita lihat di sisi timur sama di sisi utara itu kan banyak didominasi oleh window wall. Jadi tertutup oleh kaca. Di sini di tengah-tengahnya emang dibuat emang supaya sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan baik. Bedanya apa namanya fasad yang di sini ini kan untuk sirkulasi udara lebih maksimal. Kalau yang di ujung sana yang ngelengkung itu untuk kalau yang lengkung itu sebetulnya untuk dekorasi aja atau? Iya, jadi itu merupakan ikonnya, ikonnya untuk gedung ini. Jadi dia menerapkan golden section, jadi pola yang menurut perhitungan dari perencananya ITB adalah yang paling efektif dan paling sempurna. Jadi dia ada pola untuk melingkar ya, seperti itu. Jadi emang untuk icon di gedung. Nanti mungkin kita akan bahas karena ternyata punya cerita juga. Betul. Di sana nanti di segmen 3 kita akan bahas. Tapi balik lagi Pak, terkait inovasi. Di sini kan tadi ada 3 inovasi yang kurang lebih benar-benar IPB IP banget gitu. Yang pertama yang terkait yang Dolly tadi. Betul. Jadi di sini itu diterapkan sama kami pada saat kami mengerjakan pekerjaan pondasi yang panjang ini, kami melaksanakan namanya pekerjaan Dolly. Jadi Dolly itu kalau kita pekerjaan pemancangan itu kan biasanya pemancangan itu stop sampai dengan level tanah existing. Di sini karena ada basement dan kami nanti akan menggali sampai dengan kedalaman 9 meter. Kami mengusulkan bahwa untuk pekerjaan pondasi ini kami melakukan pekerjaan Dolly. Jadi memasukkan tiang pancang ini sedalam 6 meter dari tanah existing. Gunanya apa? Kami yang pertama dari sisi efektif pada saat nanti pekerjaan penggalian memang tidak terkena pancang-pancang yang nanti jumlahnya lumayan banyak nih, sekitar 1.200. Yang kedua, kami juga mengefisienkan dari sisi waste material karena dengan 1.200 titik dan 6 meter itu lumayan waste pancang yang akan terbuang ini. Intinya gitu. Jadi ya udah lebih di dalam lagi gitu. Betul. Tadi lapisan-lapisnya nanti akan dibuang gitu. Ngobrolin tadi terkait Dolly waste, efisiensi waste juga. Yang tadi kan project ini tuh udah menerapkan lean construction ya. Betul ya. Itu boleh dijelasin nggak? Mungkin teman-teman juga masih agak bingung nih lean. Jadi lean construction itu adalah konstruksi ramping. Gunanya yang pertama itu adalah supaya pekerjaan lebih efisien dari sisi pemakaian material. Yang kedua itu juga memberikan nilai lebih untuk proyeknya. Jadi yang kami lakukan di proyek ini adalah pengendalian waste besi. Jadi kami menggunakan ada program tersendiri, software itu dari British dari Inggris. Kami menggunakan itu supaya nanti untuk pola potong besi ini kami bisa merencanakan dan juga bisa memonitor, mengimplementasikan. Dan alhamdulillah waste besinya kami dari yang awalnya 3% direncanakan ini bisa menekan sampai dengan 1,28%. Jadi kami ada efisiensi di pengelolaan besi. Jadi itu juga ternyata dapat awarding kan? Betul. Alhamdulillah. Satu lagi Pak, yang terkait ngobrolin yang curve yang di depan, yang rasio golden ratio, itu kan tadi infonya itu juga bagian dari inovasi. Betul. Itu sedikit boleh diinfokan? Jadi sebetulnya emang ini golden ratio ini kan emang dirancang oleh arsitek dari ITB dan emang dia supaya gedung ini yang
pertama punya icon. Oke. Yang kedua juga harmonis nih, harmonis dengan 4 pilarnya ITB. Jadi pilarnya ITB itu ada humaniora, terus juga ada masalah teknologi, Iya. betul. Pokoknya ada 4 teman-teman. Ada 4. Nanti cek aja yang benar, nanti dikasih souvenir. Ya. Oke, itu dan ternyata pada akhirnya setelah berjalan ada penyesuaian. Ya, betul. Jadi kalau arsitek ini kan pastinya dia dengan apa ya istilahnya ya, pengennya yang sesuai sama seleranya. Ya, betul. Padahal begitu pada saat implementasi belum tentu yang menjadi seleranya, yang menjadi maunya itu bisa kita laksanakan. Oke. Jadi emang ini ada diskusi yang lumayan panjang ini penyesuaian desain ini mungkin 3 sampai 4 kami berdiskusi ya dengan perancangnya. Oke, Pak, mungkin habis ini kita bisa ngopi-ngopi dulu sambil nanti ngobrol seputar silakan. teamwork gitu dan ya sampai akhirnya sukses pekerjaan itu kayak gimana, mungkin banyak yang harus diceritakan, cerita-cerita seru, cerita-cerita lucu dan sebagainya yang bisa juga menginspirasi teman-teman. Oke, ayo. Ketika terjun ke dunia konstruksi gitu. Setelah tadi kita panas-panasan, keliling, banyak informasi, inovasi dan sebagainya, akhirnya kita sedikit melipir dulu untuk cari angin ini Pak. Dan kita mungkin akan ngebahas seputar tim, keseruan selama bekerja di sini. Boleh nggak? Ini kan kurang lebih pengerjaan 2 tahun ya? 2 tahun, betul. 2 tahun. Selama 2 tahun, hal menarik atau hal yang tidak terlupakan atau hal lucu atau hal apapun gitu ya? Iya. Selama di sini, journey yang mau di-sharingkan untuk teman-teman apa? Oke, Mas Said. Jadi mungkin terutama untuk saya pribadi. Jadi emang ada pengalaman kan tadi saya cerita dapetin proyek ini fight kondisinya pada saat COVID. Begitu kami dapat dan kami evaluasi di awal, itu ternyata benar-benar challenge. Jadi emang ada tantangannya, terutama dari sisi budget. Berarti di awal udah deg-degan tuh? Udah dong, karena kan COVID nawarnya fight. Ya pastinya begitu kita evaluasi di awal, ini masuk kan nih, gila gitu. Setelah itu, kemudian jadi di awal emang kondisinya menantang lah kalau menurut saya sih. Dan ini memang betul-betul harus kita buktikan. Sampai-sampai saya sendiri sakit terus terang aja. Saya di awal mengawalin proyek itu sakit. Tapi bukan COVID kan? Enggak, bukan COVID. Berarti murni sakit karena pekerjaan ini? Karena stres. Gimana caranya budget supaya bisa masuk nih. Tapi intinya dari yang saya alamin dan saya jalani, intinya kita emang sebaiknya kita jalanin. Jadi di proyek ini kalau diomong di awal emang harus bagus, terus nanti dijalaninnya juga mungkin pengelolaannya, tata kelola proyek itu tidak baik, itu juga belum tentu hasilnya bagus. Jadi kalau kita jalanin dengan sungguh-sungguh ya, terus kita menjalani dengan benar, termasuk yang tadi ada usaha-usaha yang kita pemakai lean supaya kita bisa lebih efisien. Itu juga salah satu upayanya kami. Terus ada lagi upayanya kami penerapan BIM. Jadi untuk meminimalkan rework yang pada saat pelaksanaannya. Jadi emang kita jalanin day by day, step by step, insya Allah di ujung itu kita akan menemukan. Dan di perjalanan pun kita akan menemukan ada satu-satu peluang, terus ada satu lagi mungkin efisiensi yang mungkin kalau kita kumpulin ini insya Allah ini bisa menjadi modal kita di akhir kita bisa nutup proyek ini dengan baik. Artinya terus jalan, jangan menyerah. Betul. Karena di perjalanan juga pasti selalu ada solusi. Betul. Yang penting jangan menyerah. Berhenti gitu ya, jangan menyerah. Betul.
Itu kan tadi dengan banyak inovasi ya dari BIM-nya, dari Lean-nya, dari semua aspek dari tim. Nah, ngobrolin tim, Bang. Ini gimana ngebentuk tim teman-teman, apalagi di awal-awal COVID kan orang-orang kayak, aduh saya mau WFH aja kemungkinan nih dan lain sebagainya, sampai akhirnya proyek ini sukses jadi berjalan dan sebagainya. Itu gimana ngebentuk tim yang solid tuh? Jadi perlu diketahui bahwa proyek ini dikerjakan KSO. Jadi secara KSO antara UEG sama Wika. Jadi emang ada dua tim yang emang nanti akan bekerja sama di sini. Dan emang mungkin kalau timnya WG sebagian besar dari tim saya, tapi timnya dari Wika ini kan emang yang kita baru ketemu. Iya. Ya emang di awal harus kita samakan dulu frekuensinya. Jadi di awal biasanya kita duduk bareng, nanti manajer proyeknya yang menjelaskan tujuan dari proyek ini apa. Jadi emang harus disepakatin di awal apa aja yang mau kita capai dan mungkin aturan-aturan mainnya. Dan mungkin di perjalanan ini yang perlu kita bentuk teamwork ya. Teamworknya bisa dengan berbagai macam kegiatan lah, baik dari sisi olahraga ataupun kita juga dari sisi hobi. Itu bisa. Tapi yang pasti gini, tantangan di akhir emang kalau dari awal sampai dengan pertengahan mungkin nggak terlalu. Pada saat nanti kita di akhir dan emang di satu kondisi kita perlu ada achievement untuk target, itu yang emang kita mungkin harus lebih intens dalam hal untuk teamwork ya. Bisa juga dengan kita mengumpulkan, terus kita mengasihkan motivasi. Jadi emang nggak melulu harus kita ngomongin kerjaan, tapi emang mungkin kita bisa juga pakai tips motivasi ya. Mungkin kita bisa share video-video yang emang gunanya untuk supaya kita semangat. Naik lagi berarti banyak hal yang dilakukan, terutama komunikasi di awal. Itu juga penting banget karena ya itu miskom ya semuanya berantakan dan lain sebagainya. Betul. Pak, mungkin terakhir sebelum kita closing, ini mungkin banyak juga teman-teman yang nonton yang punya ketertarikan di dunia konstruksi khususnya, entah itu yang masih anak-anak SMA mungkin yang mau lanjut bingung nih milih jurusan kemana, atau yang udah kuliah saya mau apply di perusahaan kontraktor atau saya mau banting setir kemana gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang punya ketertarikan di dunia konstruksi, ada tips atau ada sesuatu yang bisa di-sharingkan untuk teman-teman berdasarkan pengalaman sejauh ini? Jadi untuk teman-teman yang emang mungkin kedepannya ada kepingin ya kerja ataupun bergelut di dunia konstruksi, saran saya yang pertama mungkin kita harus tahu dulu, cari informasi. Yang kedua, kita harus nyemplung langsung. Jadi kalau di dunia konstruksi itu kan memang kita bisa bekerja di perencana, bisa juga di kontraktor, bisa juga di konsultan pengawas. Tapi kalau menurut saya, kalau emang benar-benar kita mau tahu di dunia konstruksinya benar, sebetulnya langsung aja masuk ke kontraktor. Karena disitulah intinya dari dunia konstruksi ini. Jadi yang pertama nyemplung, yang kedua kita nggak perlu khawatir. Manusia itu ada jiwanya struggle ya. Jadi untuk jiwa survive. Jadi yang penting teman-teman bisa pertama adaptasi dulu. Setelah adaptasi baru teman-teman bisa untuk bekerja di lingkungan konstruksi tersebut. Dan mungkin kedepannya bisa juga mengembangkan, ada ide-ide atau ada sesuatu hal inovasi yang bisa teman-teman usulkan ataupun bisa diimplementasikan di dunia konstruksi. Artinya terjun dulu aja, jangan takut, jangan khawatir, karena ya ketika terjun atau di kondisi
kondisi yang memang kita mengharuskan untuk fight gitu ya, itu akan dengan sendirinya Akan keluar timbul, gitu. keluar. Oke, Nah. oke, teman-teman terima kasih banyak. Akhirnya kita udah di penghujung episode kali ini. Gimana, seru banget kan? Terima kasih banyak Pak Eri. sama-sama, Akhirnya Mas Said. kita juga bisa ngambil informasi banyak, insight lebih gitu seputar project dari awal ide sampai akhirnya dengan inovasi, dengan jeripaya, dengan tim dan lain sebagainya, akhirnya sukses menjadi project yang luar biasa. Dan untuk teman-teman, kita akan bagi-bagi souvenir eksklusif dari WG. Cukup dengan komentar, tulis komentar kalian seputar apa hal menarik yang kalian dapat selama obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Oke, buat kalian yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian, karena kita akan ketemu lagi di project-project WG yang luar biasa di tempat-tempat yang luar biasa juga, karena setiap pembangunan ada ceritanya. Pak Eri, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mas Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di proyek-proyek yang lebih luar biasa lagi. Saya Said dan Pak Eri undur diri, teman-teman. Terima kasih. Terima Sampai kasih ketemu di semua episode teman-teman. berikutnya.